warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Bayu Saputra, NIM 330101800042, Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang perceraian sebagai solusi terakhir dalam suatu perkawinan. Pertama, mendengar kalimat atau kata perceraian sekarang ini bukanlah hal yang sangat asing di telinga kita atau dalam para tersohor negara ini. Perceraian terjadi di dalam suatu hubungan keluarga yang dimana dimulai dengan acara sakral, yaitu pernikahan. Pernikahan terjadi karena dua insan yang bersatu yang ingin membentuk atau menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Perceraian dimulai dengan hubungan dalam keluarga tersebut mulai kurang bahagia, bahkan tidak harmonis, entah karena dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, ketika perceraian telah menjadi hal yang tidak bisa dihindari karena sebab-sebab yang entah itu dimulai dari kapan, dua insan dan keluarganya harus siap menerima konsekuensi dihadapi setelah masa-masa krisis tersebut. Apabila permasalahan yang terjadi antara suami dan istri masih bisa ditanggulangi, sebaiknya dilakukan atau diusahakan dengan semaksimal mungkin atas keduanya, antara ibu atau ayah, apa saja yang bisa mengorganisasikan atau memperbaiki dari hubungan mereka tersebut. Indonesia kini perceraian adalah hal yang tidak asing untuk dilakukan. Kondisi atau jalan itu kerap dijadikan solusi saat hubungan suami istri bermasalah atau malah ingin mencari kebahagiaan masing-masing individu. Perceraian merupakan suatu proses langkah hukum yang dapat menjadikan berpisahnya antara ayah dan ibu atau berakhirnya suatu hubungan antara ayah dan ibu ataupun keluarga, di mana hubungan tersebut sebagai putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. Oke, perceraian dianggap sah apabila sudah ditetapkan oleh hukum negara atau yang disebut di bawah pengadilan. Dalam proses ini banyak hal dan sengketa yang harus dibicarakan mengenai hak asuh anak, hak harta, maupun hak pembagian harta dan hal lainnya. Oleh sebab itu, apa saja hal-hal yang menyebabkan atau sebab alasan terjadinya suatu perceraian? Yang pertama yaitu masalah perceraian. Yang pertama, masalah ekonomi. Masalah ekonomi menjadi hal yang sangat utama dalam suatu perceraian atau alasan utama dari suatu perceraian. Misalnya, tuntutan ekonomi kerap menjadi salah satu penyebab perceraian, yakni ketika kebutuhan tidak terpenuhi dengan baik. Bahkan tidak hanya terjadi di kalangan yang mempunyai ekonomi keadaan rendah atau sedikit, tapi bahkan perceraian tersebut bisa terjadi atau pertengkaran ketika keuangan tidak bisa diatur dengan baik, gaya hidup yang berlebihan, dan manajemen yang kurang baik. Itu salah satu sebab di keluarga yang sangat mempunyai. Terus yang kedua yaitu perbedaan prinsip. Faktor perbedaan prinsip meski terdengar agak terlalu berpengaruh, tapi perbedaan ini juga kerap menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Mulai dari perbedaan keyakinan, prinsip hidup, dan status sosial. Apalagi jika masalah tersebut menjadi dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang lama. Faktor selanjutnya yaitu perselingkuhan. Setiap orang pastinya tidak ingin ada masalah perselingkuhan dalam hubungan keluarganya, apalagi sampai berakhir perceraian. Tapi rasa marah dan sakit hati diduakan hal tersebut menginginkan hal untuk melakukan perceraian. Perselingkuhan dapat terjadi karena kurangnya kasih sayang, kurang peduli, masalah komunikasi, masalah kesehatan, hingga masalah yang terpendam tidak mau menyampaikan atau curhat kepada samanya. Terus yang faktor selanjutnya itu kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT. KDRT juga bisa menjadi salah satu penyebab perceraian.
Selain kekerasan fisik, juga ada yang mengintimidasi atau berucap kasar atau kotor. Jika terjadi terus-menerus, situasi ini juga menimbulkan tekanan batin, depresi, bahkan gila, sehingga menyebabkan alasan untuk perceraian. Yang faktor selanjutnya yaitu sosial media. Tidak bisa dipungkiri, tantangan saat ini pasangan suami istri adalah quality time atau sepenuhnya. Dengan berkurangnya waktu ini, pasangan tidak malah menjadi harmonis atau tidak malah menyempatkan waktunya untuk berkumpul, berbagi cerita di dalam rumah. Justru mereka sibuk atau bermain media sosial. Bahkan di area intim sekalipun, media juga bisa merubah ekspektasi dari sebuah pasangan keluarga. Demikian faktor penyebab perceraian. Dari faktor-faktor tersebut timbullah dampak setelah perceraian. Dampak perceraian tersebut yang pertama, anak menjadi korban utama. Anak merupakan korban yang paling ketika terluka ketika orang tuanya berpisah. Anak dapat merasakan ketakutan karena kehilangan sosok kasih sayang orang tua, ayah atau ibu, sehingga prestasinya bisa menurun. Mereka jadi sering menyendiri atau pendiam, bahkan menjadi bulian teman-temannya. Terus dampak yang selanjutnya yaitu dampaknya kepada orang tua. Selain anak-anak mereka, orang tua dari pasangan tersebut juga terkena imbasnya dari keputusan mereka untuk berpisah atau bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian. Orang tuanya akan merasa risih dengan ejekan-ejekan dari orang lain. Dampak selanjutnya yaitu bencana keuangan. Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah, maka setelah bercerai akan ada kesusahan jika pemasukan diri sendiri terasa kurang. Apalagi ketika si istri mendapatkan hak asuh anak dan bertanggung jawab terhadap anak. Itulah menyebabkan menanggung biaya hidup anak sangat sulit sehingga terjadi bencana keuangan. Namun bagi ayah tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk tetap menghidupi anaknya atau masih memberikan jatah atau setiap hari kebutuhan sehari-hari anak-anaknya tersebut tercukupi. Terus yang faktor dampak selanjutnya yaitu gangguan emosi. Gangguan emosi bisa terjadi karena merasa kesepian, karena tidak ada tempat berbagi cerita, tempat berkumpul. Biasanya dalam suatu rumah atau dalam suatu keluarga bisa sharing, curhat. Karena faktor perceraian tersebut itu sehingga memicu gangguan emosi yang berujung kejiwaan. Terus demikian itu merupakan dampak dari suatu perceraian. Jadi perceraian bukanlah jalan keluar terbaik. Sebelum bercerai, timbangkan secara matang akibatnya hingga jauh ke depan. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa perkawinan yang bermasalah masih bisa diselamatkan tanpa perlu bercerai. Misalnya, dalam suatu pernikahan dini atau pernikahan tersebut biasanya disebabkan oleh faktor tertentu, misalkan faktor hamil di luar nikah, sehingga yang menyebabkan keduanya dijadikan atau melakukan suatu pernikahan di mana keduanya belum ada kesiapan matang di mental, fisik, tuntutan ekonomi, bahkan masih memikirkan egonya sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari belum bisa tercukupi. Sehingga dari faktor-faktor tersebut tak lama kemudian pernikahan yang disebabkan pernikahan dini tersebut mengalami perceraian karena disebabkan oleh faktor yang tersebut. Sehingga sebelum melakukan hal pernikahan, dipikirkanlah hal kedepannya. Saat hubungan suami istri bermasalah, hal itu tak melulu harus diatasi dengan perceraian. Buatlah komitmen sebelum menikah, kuatkan komunikasi saat sudah menikah. Cobalah berilah kesempatan atau perbaiki aspek yang rusak dalam rumah tangga. Jika sudah tidak bisa diperbaiki, barulah perceraian bisa Anda layangkan atau bisa lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.